Di Sidoarjo, Jawa Timur, hiduplah sepasang suami istri di dalam kesederhanaan. Sang suami bernama Subayo, yang biasa dipanggil Subag. Saat itu usianya baru menginjak 30 tahun, sementara istrinya bernama Amalia Kori. Sayangnya, latar belakang kehidupan pasangan suami istri ini tidak dijelaskan secara detail di media manapun. Entah itu usia pernikahan mereka, ataupun mereka sudah dikaruniai anak atau belum. Namun yang pasti, mereka ini menjalankan usaha ayam potong agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mereka biasanya berjualan di pasar Sepanjang yang berlokasi di Desa Wono, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penghasilan dari usaha ayam potongnya ini bisa dibilang cukup lumayan. Namun beberapa hari belakangan, mereka hanya memperoleh sedikit keuntungan. Dan ini membuat Subag sangat takut jika usahanya bangkrut. Masalah yang mereka hadapi tentu tidak lepas dari adanya orang yang membeli ayam namun berhutang. Dan ini membuat Subag merasa sangat jengkel. Bahkan Subag mulai mengambil sikap lebih tegas, terutama terhadap istrinya yang sering memperbolehkan pembeli untuk berhutang tanpa pikir panjang. Lalu pada suatu malam di tanggal 21 Mei 2014, tepatnya di hari Rabu, pasar Sepanjang masih dipadati oleh aktivitas jual beli yang dilakukan orang-orang, termasuk Subag dan istrinya yang juga sedang menjual ayam potong mereka. Namun sebenarnya, pasangan suami istri ini sedang bersih tegang. Ini bermula ketika Subag memergoki istrinya kembali memberi hutang kepada pelanggan mereka. Dan ini membuat Subag lagi-lagi merasa sangat jengkel. Subag khawatir jika para pelanggan yang berhutang itu tidak akan kunjung melunasi hutang seperti yang sudah-sudah, dan malah memengaruhi modal untuk usaha dagang mereka. Saat itu Subag berkata dengan penuh emosi, "Uang cuma sedikit, jangan diutang-utangi, nanti hutangnya tambah banyak, lama-kelamaan tidak dipercaya oleh juragan." Saat itu Amalia sang istri berusaha menenangkan suaminya dengan menjawab, "Nanti juga kembali ya, orang itu kan langganan." Mendengar sang istri membantah perkataannya, membuat Subag menjadi semakin kesal dengan sang istri. Subag seolah tidak dapat membendung emosinya, lalu menoyor kepala istrinya tersebut. Mendapat perlakuan seperti itu, membuat Amalia yang sendari tadi berusaha sabar menghadapi suaminya, akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia menangis, dan air matanya perlahan jatuh dari pipinya. Dengan suara lirih, Amalia berkata, "Jangan begitu ya, malu ini di pasar." Pertengkaran Subag dan Amalia ini seketika membuat suasana di pasar menjadi gaduh. Banyak orang di pasar mulai memperhatikan mereka. Beberapa orang berbisik pelan mengomentari kejadian tersebut. Ada yang menilai kalau Subag terlalu kasar dan tidak sepantasnya dilakukan di tempat umum. Beberapa orang juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka penasaran dengan penyebab pertengkaran di antara keduanya itu. Lalu bagi seorang pahlawan, ada satu orang yang secara berani menegur dan mencoba melerai mereka. Namanya Mariono dan usianya sekitar 45 tahun. Diketahui, Mariono ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang beca untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di saat kejadian itu, kebetulan Mariono ini sedang mangkal di sekitar pasar Sepanjang dan berada tidak jauh dari lapak ayam potong milik Subag dan Amalia. Mariono yang tadinya sedang bersantai sambil menunggu penumpang dengan tenang, tiba-tiba merasa terganggu dengan keributan yang ditimbulkan oleh pasangan suami istri itu. Hingga akhirnya Mariono memberanikan diri menegur dan berupaya melerai mereka dengan perkataan yang terbilang cukup kasar. Dia berkata, "Kamu itu jangan bertengkar besar. Kamu itu orang baru, jangan bertengkar terus. Kalau nggak bisa berhenti, tak pecahkan kepalamu." Begitulah ucapan dari si tukang beca Mariono. Mendengar perkataan Mariono, Subag langsung merasa bahwa perkataan tersebut ditujukan kepadanya. Dan ini membuat Subag semakin tersulut amarahnya. Dia tidak suka jika urusan rumah tangganya dicampuri oleh orang lain. Bagi Subag, teguran dari Mariono justru dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadapnya. Subag kemudian memberi peringatan kepada si tukang beca tersebut. Dia berkata, "Jangan ikut-ikut, ini urusan dagang." Subag berkata dengan sangat tegas. Mendengar perkataan Subag itu, Mariono yang awalnya menegur hanya untuk menghentikan keributan, malah jadi ikut tersulut emosi. Mariono lalu mengambil sebatang kayu yang tidak jauh dari becanya. Dengan sok jagoannya, dia langsung melayangkan kayu itu ke kepala Subag.
Subag yang sudah melihat gerak-gerik Mariono langsung bisa membaca apa yang akan dilakukan, sehingga dia langsung berupaya menangkis serangan itu dengan tangan kanannya. Mariono menjadi semakin kesal karena serangannya gagal dan dia terus berusaha menyerang Subag. Subag yang tidak mau kalah langsung melakukan serangan balik. Duel antara pedagang ayam dan tukang beca itu tidak terhindarkan lagi. Meskipun saat itu suasana pasar sedang ramai, orang-orang tidak berani melerai keduanya, termasuk Amalia, sang istri dari Subag. Mungkin mereka takut jika nantinya situasi menjadi semakin tak terkendali. Ditambah salah satu dari mereka, yaitu Mariono, sedang memegang sebatang kayu, sehingga mereka hanya bisa sebatas menyaksikan sambil berteriak dan berusaha menenangkan keduanya. Namun usaha sia-sia, sebab duel di antara keduanya justru menjadi semakin sengit. Mariono yang membawa sebatang kayu berhasil membuat Subag terdesak. Dan saat dia merasa kian terdesak, tiba-tiba pandangan Subag tertuju pada sebilah pisau yang biasa digunakan untuk memotong daging ayam. Dengan cepat, dia meraih pisau itu, dan saat pisau itu sudah berada di dalam genggamannya, Subag yang kalap dan dikuasai oleh amarah langsung mengayunkan pisau itu tanpa ampun ke leher Mariono. Dalam waktu yang singkat, akibat serangan brutal yang dilakukan Subag, dia berhasil menciptakan luka robekan yang begitu banyak di leher Mariono. Mariono terkapar dengan banyaknya cairan merah yang mengalir deras di luka lehernya. Di lokasi kejadian, Mariono akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat itu situasi di pasar mendadak jadi lebih geger dari sebelumnya. Suara jeritan dan kepanikan dari para pengunjung seolah terdengar di setiap sudut pasar. Beberapa orang menjadi khawatir dengan kondisi Mariono. Mereka pun segera mendekat dan memeriksa tubuhnya. Namun ketika menyadari bahwa Mariono sudah tidak lagi bernyawa, mereka hanya bisa pasrah saat itu juga. Dan ketika semua orang fokus pada Mariono, Subag yang panik atas perbuatannya mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia berusaha menyelinap di antara kerumunan orang, sehingga saat orang-orang sadar bahwa Subag sang pelaku kekejian melarikan diri, mereka pun berusaha mengejarnya. Namun sayangnya, mereka kehilangan jejak Subag. Mereka kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu langsung bergerak menuju lokasi. Dan setibanya di lokasi kejadian, mereka langsung berusaha mengamankan TKP dari kerumunan warga. Saat situasi mulai terkendali dan kondusif, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi. Jenazah korban kemudian segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kabar mengenaskan itu pun akhirnya sampai ke telinga keluarga korban. Mendengar hal itu, mereka langsung menangis hingga berteriak histeris. Saking dalamnya kepedihan yang dirasakan keluarga korban, bahkan saat mereka memakamkan jasad korban, isak tangis seolah mengiringi kepergian Mariono menuju ke peristirahatan terakhirnya. Pihak keluarga pun memohon kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap sang pelaku dan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Namun memburu Subag ternyata bukanlah perkara mudah. Subag yang berstatus buron itu selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Subag seolah berusaha menghilangkan jejak dan menghindari kejaran hukum. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian untuk menangkap Subag, termasuk meminta bantuan dari pihak keluarga pelaku agar mereka bisa memberikan informasi yang dapat membantu melacak di mana keberadaan Subag. Setelah buron selama 3 bulan, pihak kepolisian akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan Subag dan berhasil menangkapnya di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Subag kemudian dibawa ke Sidoarjo untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Subag mengaku tersulut emosi saat korban ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Kepada penyidik, Subag juga menjelaskan secara detail kejadiannya. Akibat perbuatannya, Subag kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Ancaman hukumannya paling lama penjara 15 tahun. Dan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, pengadilan menjatuhkan vonis kepada Subag dengan pidana penjara 9 tahun 6 bulan atas perbuatannya. Dan itulah dia kisah dari Subag yang menghabisi nyawa Mariono, seorang tukang beca yang mencoba untuk ikut campur urusan keluarganya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari diskusi di komentar, dan sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih.